Halo, selamat datang di channel Made Pandu. Sebelum kalian menonton video ini, silahkan klik tombol like, comment, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Aku kasih waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih. Kita langsung aja ke videonya yuk. Let's go! Halo semua, terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Nah, kali ini Kak Pandu akan mengajak kalian untuk belajar tentang operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat, yaitu lanjutan materi dari materi sebelumnya di video kakak sebelumnya tentang operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Oke? Nah, kita langsung aja ke materinya. Yang pertama itu operasi perkalian bilangan bulat. Nah, apakah hubungan antara operasi perkalian dengan operasi penjumlahan? Nah, itu sebenarnya ada hubungannya ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan gambar berikut ini. Gambarnya adalah ini. Ini adalah resep dokter ya. Jadi ini resep dokter. Tentunya kalian pernah melihat ini. Nah, di sini ada tulisan 3 kali 1 nih. Apa artinya 3 kali 1 itu? Nah, biasanya 3 kali 1 itu artinya kita minum obatnya itu 3 kali sehari, yaitu pagi, siang, sorenya atau malamnya gitu. Artinya 3 kali 1 ini 3 kali 1 itu sama dengan minum paginya, siangnya, malamnya. Nah, ini sama dengan penjumlahan 3 kali dari bilangan 1. 3 kali 1 artinya 3 kali satunya. Jadi 1 tambah 1 tambah 1 sebanyak 3 kali. Yaitu 1 tambah 1 tambah 1 sebanyak 3 kali. Nah, ini hasilnya adalah 3 gitu ya. Jadi 3 kali 1 itu 3 kali satunya. Penjumlahan bilangan 1 sebanyak 3 kali. Itu hasilnya 3. Oke. Jadi gampang banget ya, perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Jadi secara umum bisa kakak tuliskan rumusnya, yaitu secara umum untuk A elemen bilangan bulat positif dan B elemen bilangan bulat entah itu positif atau negatif, itu boleh aja. Jadi A kali B seperti yang ini, A nya misalkan 3, B nya 1, dapat diartikan menjumlahkan B sebanyak A kali, yaitu A kali B 3 kali 1 menjumlahkan B atau 1 sebanyak A kali atau 3 kali. Jadi A kali B itu sama dengan B plus B plus B plus titik-titik plus B sebanyak A kali. Jadi kalau misalkan A nya ini angkanya 100, jadi B nya ada 100 kali. Ketika memasuki musim dingin, suhu di negara Eropa seringkali turun drastis. Setiap 1 jam suhu turun sebesar 2 derajat Celcius. Jika pada pukul 18.00 suhu di sana adalah 10 derajat Celcius, tentukan suhunya ketika pukul 24.00 waktu setempat. Nah, jadi dari pukul 18 sampai pukul 24 itu kita hitung dulu ada berapa jam, karena suhunya dikatakan turun setiap 1 jam gitu. Jadi dari 18 ke 24 menuju 24.00 ini ada berapa jam nih? Jadi 18 ke 24 atau 24 dikurangi 18 saja. Jadi 24 dikurangi 18, 24 dikurangi 18 itu adalah 6 jam. Jadi karena waktunya dari pukul 18 sampai 24.00 itu adalah 6 jam, dan setiap jam dikatakan turun sebesar 2 derajat Celcius. Jadi kalau suhu turun itu nanti nilainya kan negatif atau dikurangi. Jadi karena suhunya turun, jadi misalkan dari suhu 30 derajat turun 2 derajat, jadi dikurangi 2 derajat. Jadi karena 6 jam, setiap jam turun 2 derajat Celcius, 6 kita kalikan dengan negatif 2. Nah, ini mewakili turun. Ini turun 2 derajat Celcius. Nah, seperti definisi yang di awal tadi. Jadi 6 dikali 2 dikali negatif 2. Jadi menjumlahkan negatif 2 sebanyak 6 kali. Jadi negatif 2 ditambah negatif 2 ditambah negatif 2 ditambah negatif 2 ditambah negatif 2
1, 2, 3, 4, 5. Bagi 1 negatif 2. Nah, ini udah ada 6 negatif 2-nya. Lalu karena di sini ada tanda yang berimpit nih, plus min, kita gunakan sifat yang di video sebelumnya. Bisa kalian tonton dulu di video kakak yang pertama itu. Jadi kalau ada tanda yang berimpit, kita kalikan tandanya. Kalau dia berbeda tandanya, berarti hasilnya negatif. Nah, ini negatif 2 plus min, berarti ini negatif jadinya. Ini negatif juga. Negatif, 1, 2, 3, 4, 5, negatif. Jadi udah ada 6 ya. Negatif 2, negatif 2, negatif 2, negatif 2, negatif 2. Jadi kalau kita ibaratkan dengan utang nih, negatif 2. Jadi kita punya utang 2, terus ngutang lagi 2, ngutang lagi 2, ngutang lagi 2 sebanyak 6 kali. Jadinya ini adalah negatif 12. Jadi selama 6 jam itu sudah turun suhunya sebesar 12 derajat Celcius. Nah, tapi di soalnya itu dikatakan suhu pada pukul 18 adalah 10 derajat. Nah, berapakah suhu pada pukul 24? Jadi dari suhu 10 derajat turun 12 derajat, berapakah jadinya gitu. Jadi kita bisa gunakan garis bilangan di sini kalau misalkan kalian belum paham gitu. Few moments later. Oke, nah dari suhu 10 derajat di sini kita misalkan di sini suhu 10 derajatnya adalah di angka 10 ini. 10 derajat. Kemudian turun 12 derajat atau dikurangi 12. Karena dikurangi itu di garis bilangan kita loncatnya ke kiri gitu ya. Jadi loncatnya kiri sebanyak 12 kali. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi hasilnya adalah negatif 2. Nah, jadi suhu ketika pukul 24.00 adalah 10 derajat Celcius dikurangi 12 derajat Celcius, yaitu negatif 2 derajat Celcius. Suhu negatif 2 derajat Celcius itu dingin sekali ya. Jadi semakin rendah suhunya, jadi suasananya semakin dingin gitu. Di perkalian dan pembagian juga ada sifat perkalian dan sifat perkaliannya aja nih, sifat perkalian. Oke, yang pertama adalah sifat komutatif. Sifat komutatif sama seperti yang kemarin, A plus B sama dengan B plus A. Nah, sekarang A kali B sama dengan B kali A. Misalkan nih, 2 kali 3. 2 kali 3 itu hasilnya 6. 3 plus 3 plus 3 plus 3 sebanyak 2 kali, yaitu 6. Kemudian 3 kali 2. Itu penjumlahan 2 sebanyak 3 kali 2 plus 2 plus 2. Hasilnya juga 6. Jadi 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Itu ya, berlaku sifat komutatif. Kemudian asosiatif juga berlaku. Misalkan di sini 2 kali 3 dikali dengan 4 gitu misalnya. 2 kali 3 hasilnya 6, 6 kali 4 hasilnya 24. Nah, kemudian yang lagi 1, 2 dikali 3 kali 4. Jadi 3 kali 4-nya dulu. Jadi di sini nanti 2 dikali 12 itu hasilnya juga 24. Jadi untuk sifat asosiatifnya ini juga berlaku gitu ya. Oke. Kemudian ke sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, kemudian perkalian terhadap pengurangan. Nah, di sini biasanya kita sering melakukan kesalahan, terutama kakak dulu. Jadi waktu masih seumur kalian, ini sering melakukan kesalahan terhadap perkalian terhadap penjumlahan ini. Jadi harus hati-hati. Misalkan di sini ada A dikali B dalam kurung B plus C. Itu kita kaliin satu-satu, jangan dikaliin yang di depannya aja gitu ya. Biasanya kakak sering dulu ini kalikannya cuma A kali B aja, ke C-nya kakak kaliin. Jadi sebenarnya A kali B plus C ini A dikali B ditambah A kali C. Jadi A dikali B-nya kemudian ditambah A kali
C-nya. Jadi dua-duanya dikaliin gitu ya. Kemudian pengurangan juga gitu, kita kaliin A kali B dulu, A kali B dikurangi B kali dikurangi A kali C gitu. Jadi ingat itu ya, jangan sampai salah. Faktor bilangan bulat. Diketahui A dan B adalah bilangan bulat. Bisa bilangan bulat negatif, positif. A disebut faktor dari B jika ada N. Sedemikian sehingga B sama dengan A kali AN dengan N adalah bilangan bulat gitu. A disebut faktor B jika ada N sedemikian sehingga B sama dengan A kali N. Nah misalkan nih ada angka 6 misalkan. Jadi 6 ini bisa berapa kali berapa aja. Jadi 1 kali 6 bisa juga 2 kali 3. Nah ini merupakan faktor dari 6. Angka 1, 2, 3, dan 6. Jadi faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Ada 4 faktor dari 6. 1, 2, 3, dan 6. Nah, jadi gitu simpelnya kita menemukan faktor dari bilangan bulat. Kita hitung nih berapa kali berapa yang bisa menyebabkan hasilnya adalah 6. Bisa 1 kali 6, kemudian bisa 2 kali 3. Kemudian juga ada faktor negatifnya sebenarnya. Jadi faktor negatifnya, jadi 6. Faktor negatifnya bisa negatif 1 dikali negatif 6. Kemudian negatif 2 dikali negatif 3. Jadi faktor-faktornya itu. Nah, kalau ditanya seluruh faktornya, ya kalian masukin semua. Jadi negatif 1, negatif 2, negatif 3, sama negatif 6-nya juga ikut masuk. Gitu. Kalau ditanya faktor bilangan bulat positif dari 6 ini, ya kita sebutin ini 1, 2, 3, 6 itu ya, tergantung konteksnya nanti. Nah, jadi kalau faktor seluruhnya nanti kalian tambah ini negatif 1, kemudian negatif 2, negatif 3, negatif 6 untuk faktor bulat positif dan faktor bulat negatifnya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke bilangan prima. Oke. Bilangan prima. Oke, kita langsung aja lihat di sini. Bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Misal, P adalah bilangan prima, maka faktor dari P hanya 1 dan P. Jadi misalkan ada bilangan P nih, faktornya adalah 1 dan P aja. 1 dikali P, itu aja 1 ada. Jadi tidak ada faktor yang lain. Oke, untuk mencari manakah yang termasuk bilangan prima, kita ikuti langkah berikut. Dengan melakukan percobaan berikut, mari menemukan bilangan prima antara 1 sampai 100. Jadi sini kakak potong ya. Kakak buatnya cuma 1 sampai 50. Nanti kalian 51 sampai 100-nya kalian lakukan langkah ini untuk mencari bilangan prima yang lebih dari 50-nya dan seterusnya jika kalian ingin melanjutkan untuk mencarinya. Yang pertama, coretlah bilangan 1. Jadi 1 ini tidak termasuk bilangan prima. Kemudian coretlah bilangan kelipatan 2 kecuali 2. Jadi bilangan prima terkecil dan bulat Jadi bilangan prima terkecil dan genap satu-satunya itu adalah 2. Jadi ini. Kemudian coret bilangan kelipatan 2 kecuali 2. Jadi 4 itu kelipatan 2, 6 juga, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. Jadi kita sudah selesai untuk mencoret semua bilangan kelipatan 2 kecuali 2. Kemudian langkah ketiga, ini sudah kita lakukan. Kemudian langkah ketiga, coretlah bilangan kelipatan 3 kecuali 3. Nah, ini kecuali 3, jangan dicoret. Di bilangan kelipatan 3, pertama 9, kemudian 12 udah dicoret, kemudian 15,
Kelipatan 3 itu maksudnya 3, kemudian tambah 3, 6, tambah 3, 9, kemudian tambah 3, 12, tambah 3 lagi 15, tambah 3, 18 udah dicoret, tambah 3 lagi 21, tambah 3 lagi 24 udah dicoret, tambah 3 lagi 27 udah dicoret, 30 udah dicoret, 33, kemudian 36 udah dicoret, 39, kemudian 42 udah dicoret, kemudian 45, 48 udah dicoret semua. Oke, jadi bilangan kelipatan 3 kecuali 3 udah dicoret. Kemudian coretlah bilangan kelipatan 5 kecuali 5. Jadi bilangan kelipatan 5, 5-nya jangan dicoret. Kelipatan selanjutnya dari 5. 5, 10, kemudian 15 udah dicoret, 20 udah dicoret, 25, 30 udah dicoret, 35, 40 udah dicoret, kemudian 45 udah dicoret, 50 udah dicoret juga. Jadi ini udah. Kemudian coretlah bilangan kelipatan 7 kecuali 7. Di 7-nya jangan dicoret. Bilangan kelipatan 7, 7 tambah 7, 14 sudah, 21 udah, 21 tambah 7, 28 udah, kemudian 28 tambah 7, 35 udah, tambah 7, 42 udah, tambah 7, 49. Jadi ini dicoret juga. Oke. Jadi bisa diperhatikan di sini, kalian cuma perlu melakukan langkah 5 ini aja. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang pertama, bilangan primanya, bilangan prima terkecil dan genap satu-satunya yang pertama adalah 2. Kemudian bilangan prima selanjutnya 3, 5, 7, 11, kemudian 13, 17, 19, ini ya. Dan seterusnya ini yang belum kakak coret di sini. Semua merupakan bilangan prima. Jadi ini hanya memiliki faktor 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi tidak ada perkalian lain yang menyebabkan hasilnya misalkan 13, 17, 19. Cuma 1 kali 17, cuma 1 kali 19, dan seterusnya. Oke, itu dia bilangan prima. Oke, kita lanjutkan. Tadi perkalian sudah, sekarang kita ke pembagian. Nah, di sini ada soal nih. Karena sedang baik hati, nah orang lagi baik hati nih sekarang lagi, Bu Fitri ingin membagi-bagikan kue kepada tetangganya. Kue yang dimiliki Bu Fitri adalah 12 kue. Jadi dia memiliki 12 kue. Sedangkan tetangga yang akan diberi kue adalah 6 tetangga. Ada 6 tetangganya. Jika Bu Fitri ingin membagi rata semua kue tersebut, maka masing-masing tetangga mendapatkan berapa kue. Nah, jika dia memiliki 12 kue dan tetangganya 6, agar semua mendapatkan kue secara merata gitu. Gimana caranya? Gitu. Sekarang kita jawab soal ini. Jawab. Di sini kita menggunakan pembagian. Jadi karena ada 12 kue, kemudian akan dibagikan ke 6 tetangganya, namanya juga dibagi gitu ya, dibagikan. Jadi ini dibagi 6. Pembagian ini sama artinya dengan 12 dikurangi 6 sebanyak berapa kali sehingga dia hasilnya 0 gitu. Jadi 12 dikurangi 6 itu masih sisa 6. Kemudian dikurangi 6 lagi. Udah sisanya 0. Jadi dikurangi 6 ini sebanyak 2 kali. Jadi 12 dibagi 6 itu hasilnya 2. Jadi berapa kali kita mengurangi 12 ini dengan 6, itulah hasil pembagiannya. Misalkan contoh yang lain. Jadi di sini kesimpulannya masing-masing tetangga mendapatkan 2 kue. Masing-masing tetangga mendapatkan 2 kue gitu ya. Dia mendapatkan 2 kue. Misalkan contoh lain, pembagian contoh lain ini udah terjawab soalnya. Misalkan sekarang 12 dibagi 2 nih. Jadi berapa kali kita mengurangkan 12-nya dengan 2 sehingga dia sisanya 0, sehingga habis gitu. Jadi 12 dikurangi 2 itu masih 10, dikurangi 2 lagi 8, dikurangi 2 lagi 6, dikurangi 2 lagi 4, dikurangi 2 lagi 2, dikurangi 2 lagi hasilnya 0. Jadi berapa kali ini 2-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sebanyak 6 kali. Jadi 12 dibagi 2 adalah hasilnya 6 gitu. Sekarang contoh pembagian lagi nih. Oke, contoh pembagian lagi. Seekor tupai mula-mula berdiri di titik 0. Tupai itu melompat ke kiri atau ke kanan. Nah, sekalinya melompat jauhnya 3 satuan.
Jadi di garis bilangan itu kan ada 0, 1, 2, 3, kemudian ke kiri min 1, min 2, min 3. Kalau dia sekali melompat itu dia loncatnya 3 satuan gitu. Tupai telah melompat ke kiri dan berada di titik 15 sebelah kiri 0. Karena di sebelah kiri 0 berarti dia berada di titik negatif 15. Berapa kali tupai telah melompat gitu. Jadi dari sini berapa kali tupai telah melompat. Nah sekarang kakak pakai bantuan garis bilangan dulu. Oke, ini garis bilangan. Nah, pertama-tama tupai itu berada di titik 0. Titik 0 ini ya, jadi titik 0. Kemudian tupai itu melompat ke kiri. Sekali melompat banyaknya 3 satuan. Nah, akhirnya dia berada di titik min 15 atau 15 di sebelah kiri 0. Di sebelah kirinya kan di sini nih, sebelah kirinya itu negatif 15. Nah, berapa kali dia meloncat ke kiri sehingga dia berada di titik negatif 15. Nah, sekarang kita coba pakai garis bilangan ini untuk menjawabnya. Karena sekali melompat dia 3 satuan, sekarang kita lakukan dia sekali melompat 3 satuan. Nah, pertama, dari 0 melompat 3 satuan berarti di negatif 3. Itu baru satu kali. Kemudian yang selanjutnya, dari negatif 3 melompat 3 satuan ke kiri berarti di negatif 6. Nah, kemudian melompat sekali lagi sebanyak 3 satuan jadinya jadi negatif 9, baru 3 kali. Kemudian lanjut dari negatif 9 ke negatif 12, baru 4 kali. Kemudian dari negatif 12 ke negatif 15 jadinya 5 kali. Jadi dia harus melompat sebanyak 5 kali sehingga dia berada di titik negatif 15. Jadi secara perhitungannya kita menggunakan pembagian, misalkan banyak tupai melompat, jadi banyak tupai melompat itu kakak misalkan dengan T. Jadi biar nggak banyak nulis kak ya. Jadi apa itu T? T adalah banyak tupai melompat. Nah sekarang banyak tupai melompat kita tuliskan dengan rumusnya itu 15 dibagi dengan 3. Jadi berada di titik 15 dibagi dengan 3. Dibagi dengan 3. Jadi kita kurangi seperti tadi, kita kurangi 15-nya dengan negatif 3. Jadi sebanyak berapa kali gitu. Jadi atau ini bisa kita tuliskan dengan 15 per 3. Oke. Jadi ini hasilnya adalah 5. Jadi hasilnya adalah 5. Bisa kita tuliskan dengan titik 2 atau kita gunakan dengan per gitu. Itu sama-sama artinya dibagi. Jadi 15 dibagi 3 itu hasilnya adalah 5. Itu caranya untuk menghitung dengan cepat berapa kali tupai telah melompat. Jadi kita sesuaikan dengan konteksnya di sini ya, kenapa kita tidak menggunakan negatifnya, karena tupai melompat itu tidak mungkin jaraknya negatif gitu ya. Jadi tidak mungkin jaraknya negatif. Jadi negatifnya enggak kakak pakai di sini. Jadi jarak itu selalu nilainya positif. Berapa jarak dari sini ke sekolah? Misalkan 100 meter. Enggak mungkin ada negatif 100 meter gitu ya. Itu bercanda nih di sana. Oke. Nah, sekarang kakak punya jadi rumus pembagiannya secara umum. Ini bisa kalian lihat. Oke, secara umum jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, jika A, B, C adalah bilangan bulat, jika A kali B sama dengan C, maka A sama dengan C per B, dengan B tidak sama dengan 0. Kenapa B tidak sama dengan 0? Karena ini merupakan nanti kalian pelajari itu penyebut namanya. Jadi penyebut itu nggak boleh 0. Kemudian jika A kali B sama dengan C, maka B-nya sama dengan C per A gitu.
dengan A-nya tidak sama dengan 0. Nah, kenapa bisa seperti ini? Jadi dari A kali B sama dengan C, itu ruas kiri dan ruas kanannya sama-sama kita bagi dengan B. Ini dibagi B, ini dibagi B. Nah, di sini karena di atasnya ada B, ini bisa kita coret. Sehingga ini menyebabkan tinggal A aja yang di kiri, jadi C per B. Kemudian ini juga gitu, A kali B sama dengan C. Jadi ini kita sama-sama bagi dengan A. Ini bagi dengan A. Jadinya di kiri A-nya dicoret, tinggal B sama dengan C per A. Nah, nanti ini lebih jelasnya kalian akan pelajari di materi selanjutnya tentang pecahan gitu ya. Jadi untuk operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat sampai sana dulu. Jadi kalian untuk mempercepat perhitungan perkalian dan pembagian, kalian harus sering-sering latihan dan menghafal perkalian dan pembagiannya agar nanti kalian di tingkat yang lebih tinggi, di kelas 2, kelas 3 atau bahkan di SMA, kalian tidak perlu berpikir keras tentang perkalian dan pembagian. Kalian bisa fokus ke materi dari matematikanya, karena ini sebagai dasarnya kalian harus perkuat di dasarnya ini untuk perkalian dan pembagian. Oke, sampai sana dulu video kakak kali ini tentang operasi perkalian dan pembagian. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan silahkan klik tombol like, komen, share, dan berikan masukan-masukan yang membangun. Berikan komen tentang video ini, tentang video yang harus kakak bikin selanjutnya, apa yang kalian pengen, kalian bisa request. Kalau kalian belum mengerti juga tentang materi yang kakak jelaskan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu di video selanjutnya.